Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kami akan mempromosikan wisata rumah budaya. Untuk itu, perkenalkan nama lengkap saya Desetiani Golende. Perkenalkan nama lengkap saya Abdullah Santisoro. Perkenalkan nama saya Brigita Mishilede. Perkenalkan nama lengkap saya Alvinda Tanggela. Perkenalkan nama lengkap saya Aku Mandiri Amagege. Selamat pagi kakak. Kakak, kami dari kampus Universitas Dalamari Sumba. Ini kan kakak dong di sini datang pengunjung juga. Kita mau wawancara kakak, boleh tidak? Oke, perkenalkan nama lengkap saya Desetiani Golende dan teman saya Alvinda Tanggela. Teman, saya Adi Brigita. Kenapa kakak bisa menarik datang berkunjung di rumah Tempat ini. budaya? Terima kasih atas pertanyaannya Adi. Jadi kenapa kakak bisa tertarik sekali untuk berkunjung di rumah budaya? Karena di setiap media sosial kakak lihat bahwa di rumah budaya itu selain pemandangan yang menarik, dari gedungnya juga menarik sekali. Di mana di setiap bangunan itu ada dia punya tanduk kerbau. Karena setiap rumah-rumah adat yang kakak lihat di Sumba itu tidak pernah ada rumah budaya yang atau kampung situs yang Yang sama menaranya itu yang sama dengan rumah budaya. Kan adik-adik mereka bisa lihat sendiri itu dari bangunan, terus dia punya souvenir juga. Di rumah mereka kan lengkap, ada patung-patung, terus di setiap patung itu ada ukiran berupa orang, hewan, dan juga beberapa motif lain. Oke, Terima kasih, banyak kakak. kakak. Sudah atas waktunya. Makasih kakak. Saya akan menjelaskan banyak hal arti dan filosofis semua artefak yang ada di tempat ini. Kita mulai saja acaranya. Dan ya, saya pikir ini artefak simbol Merapu ya. Sebelum orang Sumba menganut kepercayaan agama Katolik dan Protestan, orang Sumba secara keseluruhan pada waktu itu menganut agama Merapu. Ini selalu ada di depan kota orang Sumba ya. Saya pikir sebagai orang Sumba, adik-adik sekalian pasti tahu apa sih gunanya dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya tadi kenapa kalian lupa juga ya, kenapa rumah orang Sumba di depannya selalu ada kuburan ya? Ada makna filosofis yang memang selama ini kita juga tidak tahu dan adik-adik mungkin baru kita akan mati. Maka selagi engkau hidup, engkau harus berbuat baik. Nilai-nilai luhur sebagai orang Sumba engkau harus memahami secara utuh. Jadi ketika engkau hidup juga akan mati dan pada akhirnya mati engkau akan bangkit kembali. Itulah prinsip filosofis kenapa kubur dan rumah dan kubur itu selalu berdampingan. Ya, jangan heran ya, di depan rumah ada kubur toh? Ada. Ya kira-kira begitu ya. Seluruh orang Sumba, Bandai, Sumba Barat itu pasti ada kuburan. Next ya, ini patung kayu yang diukir, kemudian ini tempatnya di rumah adat. Ini ada yang tahu kaduma ya? Iya. Nah, ini ya. Ini kaduma ya. Kaduma itu sebagai tanda rumah orang Sumba. Kaduma tahu apa ya? Filosofinya adalah kaduma itu adalah simbol kesetaraan perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi kalau tanda rumah orang Sumba, kalau di kerbau itu ada satu kerbau jantan dan satu kerbau betina. Kalau ayam, satu ayam jantan dan satu ayam betina. Kalau manusia, satu ukiran perempuan dan satu laki-laki. Jadi maksudnya adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di dalam rumah orang Sumba itu sama. Tetapi prakteknya bahwa penindasan terhadap perempuan, ya, laki-laki selalu merasa paling tinggi derajatnya. Ya, karena perempuan itu dibilis dengan begitu mahal, kira-kira gitu. Jadi makanya ada kaum tangkap, ada kekerasan seksual, ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik terhadap perempuan tinggi sekali Sumba ya. Itu kan kalau nilai budaya orang Sumba itu sama, tetapi kan prakteknya di lapangan juga tidak begitu. Kan begini ya, jadi ya.
Ini kan kadumanya. Iya. Kesetaraan itu kan sama, jadi antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah itu sama filosofinya, sama nilainya, sama ini. Ya. Apa kakak di sini saya mau bertanya sedikit mengenai sejarah rumah budaya. Rumah budaya itu dibangun di tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, diresmikan oleh Gubernur NTT waktu itu dan Bapak Skup. Juga rumah budaya ini juga adalah didirikan oleh seorang pastor namanya Pak Robert Ramone, putra asli Kogi. Dia punya keinginan dan harapan dan cita-cita untuk suatu ketika saya punya museum, dan di tahun 2011 diresmikannya inilah kemudian cita-cita itu tercapai. Dan dasar cita-cita adalah karena dia punya kecintaan terhadap dia dari sumber. Dia seorang pastor, tapi dia punya kecintaan untuk tetap mewariskan nilai-nilai luhur supaya ke depan anak cucu kita dia tidak lagi bertanya apa sih Mahmud, dia tidak lagi bertanya apa sih itu Togo Merapu, dia tidak bertanya apa sih itu Al-Hida, dia tidak bertanya apa sih itu Tabelo dan apa sih itu Meraka. Jadi itulah spirit dari seorang Pastor Robert Ramone. Oke, lanjut apa lagi? Yang kedua, apa arti dari simbol-simbol yang ada di rumah budaya? Tadi saya sudah sampaikan ya, ada kesetaraan ya, perempuan dan laki-laki, dan nanti juga saya jelaskan tentang bagaimana sejarah Batu Merapu ya, dan ada kenapa orang Sumba ikut bertanya kuburan, dan di rumah juga kuburan itu filosofi seperti apa, itulah jawaban sesungguhnya. Tidak mungkin saya jelaskan semua ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Fungsi lumbung atau menara tinggi di rumah budaya. Ya, itu kan rumah orang Sumba itu kan ada 3 fungsi ya. Yang pertama itu kan di bawah itu perlindungan hewan, tempat kuda, ayam, hewan berkehidupan. Sedangkan tempat yang kedua itu kan tempat berlindung manusia, tempat tidur, ada sekolah adat. Dan tempat lumbung itu adalah tempat stok makanan ya. Ya, dan yang paling atas itu adalah menara ya. Semakin tinggi menara rumah orang Sumba, semakin meyakinkan bahwa ia lebih dekat dengan Tuhan. Itu filosofi kenapa menara rumah orang Sumba itu selalu gitu. Dan di atas menara itu ada simbol kesetaraan. Kau perempuan, kau laki-laki, kamu sama. Kamu tidak bisa bilang saya laki-laki. Kamu tidak bisa bilang saya perempuan, tidak bisa. Kamu sama, punya hak yang sama, punya keputusan yang sama. Jadi kamu laki-laki, kalau perempuan, kalau ada besok-besok dia bilang, kau ini tidak saya kerja, saya kan saya bisa cari uang, kalau kamu punya. Kamu harus capai cita-cita untuk jadi sesuai dengan kemauan. Itulah kesetaraan. Next. Kenapa orang Sumba, laki-laki Sumba selalu bawa parang misalkan, karena yang pertama adalah orang Sumba menganggap parang itu adalah bagian dari jiwa yang tidak terpisahkan. Ya, jadi saya aku bilang tadi saya baca itu kan kita saya tidak bercanda. Jadi ini orang Sumba itu juga kenapa parang itu itu selalu ketika kita di kampung, di desa-desa, ini kan bagian kampung gitu. Karena apa? Itu orang laki-laki Sumba, kalau dia tidak bawa parang, dia tidak merasa percaya diri, tidak perkasa, tidak gagah, tidak ganteng. Tapi kalau dia bawa parang, itu dia punya spiritualitas tersendiri yang tidak termengerti. Jadi jangan heran ada kita punya kakek nenek di kampung, kalau ada berapa bulan dia tidak parang, dia tidak mau datang. Itulah. Makanya kita bersyukur ada keputusan kepolisian bahwa oke, boleh bawa parang ke pusat kota, asalkan orang itu menggunakan pakaian lengkap ya. Ini ada pura-pura, ada ini simbol status sosial. Semakin tinggi susunan tanda terbau, semakin banyak parang babi yang dipasang di dalam balok pembalas Sumba itu menunjukkan status sosial orang itu ya. Sedangkan yang ini itu bahasa Jene, dia pun nggak tahu kalau kasih saya pintu yang dibuat dari ya, mungkin itu adalah simbol kesetiaan. Jadi banyak itu dia mau pergi di mana dia akan datang bertemu lagi sini.
Jadi ekosistem penyu itu dia akan datang dari peradaban sampai peradaban, dia akan bertemu di tempat yang sama. Makanya jangan heran penyu itu pemerintah tanah karena ekosistemnya diketahui. Jadi inilah yang sesungguhnya bukan soal apa namanya, tetapi maksudnya sebagai orang tua yang baik. Itu maksudnya, tapi bukan karena ini takut. Saya pikir itu tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk wawancaranya yang luar biasa dan waktunya kakak. Kami berterima kasih. Terima kasih. Yang harap ya. Terima kasih banyak. Saya Aster.